Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Elisa Cahyani, NPM 1006060319077 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan memaparkan tentang swamedikasi penyakit ringan, salah satunya demam. Pertama, kita bahas swamedikasi. Swamedikasi itu apa sih? Jadi, swamedikasi itu adalah upaya untuk mengatasi sakit ringan sebelum mencari pertolongan ke petugas atau fasilitas kesehatan seperti ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas, dan lain-lain. Swamedikasi merupakan bagian dari self-care di mana individu yang mengalami suatu gejala atau sakit melakukan pemilihan dan penggunaan obat bebas oleh individu untuk mengatasi gejala atau sakit yang disadarinya. Nah, salah satunya itu yaitu gejala demam. Jadi, demam bukanlah suatu penyakit, tetapi demam merupakan suatu gejala dari suatu penyakit. Demam terjadi ketika suhu tubuh seseorang pada pagi hari sekitar 37,2 Celcius dan pada malam hari 37,7 Celcius, di mana suhu tubuh normal di setiap individu yaitu 37 derajat Celcius. Demam sendiri dapat disebabkan oleh infeksi dan radang. Contoh dari demam yang disebabkan infeksi adalah terserang oleh virus. Selanjutnya ada gejala demam, di mana gejala demam beberapa gejala demam yang dialami yaitu kepala, leher, dan tubuhnya akan terasa panas, sedangkan tangan dan kakinya dingin. Kadang juga merasa kedinginan dan menggigil bila suhu meningkat dengan cepat. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan ketika demam. Pertama, istirahat yang cukup, minum air yang banyak, usahakan makan seperti biasa, meskipun nafsu makan biasanya berkurang ketika sakit. Kemudian, periksakan suhu tubuh setiap 4 jam. Periksakan suhu tubuh dengan termometer. Kemudian dapat juga dikompres dengan air hangat. Jika suhu tubuh tinggi atau mencapai 38 derajat Celcius, maka segera hubungi dokter, terutama pada anak-anak, karena suhu tinggi pada anak-anak dapat mengakibatkan terjadinya kejang. Selanjutnya, obat yang dapat digunakan ketika demam atau swamedikasi ketika kita terjadi gejala demam. Pertama ada parasetamol. Parasetamol ini digunakan untuk mengurangi demam, dapat juga mengurangi rasa sakit. Bentuk sediaan dari parasetamol itu bermacam-macam, ada tablet dan sirup. Biasanya parasetamol yang tersedia di pasaran itu parasetamol 500 mg. Di mana untuk cara penggunaannya pada dewasa 1 tablet 3-4 kali sehari atau 4-6 jam. Kalau pada anak-anak itu tersedia bentuk sirup. Kalau pada anak-anak untuk 0-1 tahun itu setengah sampai 1 sendok teh sirup 3-4 kali sehari. Untuk 1-5 tahun itu 1-1,5 sendok teh 3-4 kali sehari, dan untuk 6-12 tahun setengah sampai 1 tablet 3-4 kali sehari. Kemudian ada juga asetosal. Asetosal ini kegunaannya untuk mengurangi rasa sakit dan menurunkan demam. Juga dapat digunakan sebagai anti radang. Asetosal ini biasanya berbentuk sediaan tablet dalam 100 mg atau 500 mg, tetapi biasanya untuk mengobati demam digunakan yang 500 mg. Untuk dewasa, penggunaan untuk dewasa yaitu setiap 4 jam sekali, maksimal selama 4 hari.
Dan untuk anak-anak 2 sampai 3 tahun setengah sampai 1,5 tablet, 4 sampai 5 tahun 1,5 sampai 2 tablet 100 mg, 6 sampai 8 tahun setengah sampai 3/4 tablet 500 mg, 9 sampai 11 tahun 3/4 sampai 1 tablet 500 mg. Semuanya itu setiap 4 jam. Yang terakhir ada ibuprofen. Ibuprofen ini digunakan untuk menekan rasa nyeri dan juga untuk radang. Bentuk sediaan dari ibuprofen itu ada tablet 200 mg dan tablet 400 mg. Untuk aturan pemakaiannya, pada dewasa 1 tablet 200 mg 2-4 kali sehari diminum setelah makan. Yang untuk anak-anak 1-2 tahun 4 tablet 200 mg 3-4 kali sehari. Kemudian untuk anak 3-7 tahun setengah tablet 500 mg 3-4 kali sehari, dan 8-12 tahun 1 tablet 500 mg 3-4 kali sehari. Tetapi pada sekarang ini ibuprofen sudah ada dalam bentuk sediaan sirup yang dapat digunakan untuk anak-anak agar dapat lebih mudah dikonsumsi. Tetapi sebetulnya berikut adalah gambaran obat yang dapat digunakan ketika demam. Ada paracetamol, aspirin, ibuprofen. Sebetulnya, ibuprofen memiliki efek terapi anti radang yang lebih tinggi dibandingkan dengan efek anti demamnya. Sedangkan asetosol dan paracetamol, efek terapi anti demamnya lebih tinggi dibandingkan efek anti nyeri dan anti radangnya. Jadi, untuk mengatasi gejala demam, dapat lebih baik digunakan paracetamol atau asetosol, terutama untuk anak-anak itu lebih baik menggunakan paracetamol. Mungkin sekian pemaparan swamedikasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.